Halo guys, kembali lagi bersama saya Valencia Flora Naverina dengan NIM 2210417747. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Supply Chain Management dengan dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu manajemen rantai pasokan adalah proses penting yang memastikan aliran barang, jasa, dan informasi yang efisien dari pemasok ke konsumen akhir. Kemudian lanjut materi yang kedua, yaitu komponen kunci dalam supply chain management. Yang pertama yaitu perencanaan. Menyelaraskan tujuan bisnis secara strategis dengan aktivitas rantai pasokan untuk mengoptimalkan sumber daya dan memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu produksi. Mengelola proses manufaktur dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien untuk memenuhi target produksi dan standar kualitas. Yang ketiga, pengadaan. Mengidentifikasi dan memilih pemasok, menegosiasikan kontrak, dan mengelola hubungan untuk memastikan pengadaan sumber daya yang tepat waktu dan hemat biaya. Yang keempat yaitu logistik. Mengkoordinasikan pergerakan barang, termasuk transportasi, pergudangan, dan distribusi untuk mengirimkan produk ke pelanggan. Kemudian materi yang kedua yaitu pentingnya dalam bisnis. Yang pertama yaitu efisiensi. Mengoptimalkan proses rantai pasokan, mengurangi biaya, dan menghilangkan pemborosan, sehingga meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Yang kedua yaitu kepuasan pelanggan. Pengiriman tepat waktu, ketersediaan produk, dan layanan pelanggan yang responsif berkontribusi pada tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu keunggulan kompetitif. Rantai pasokan yang efektif memungkinkan bisnis memperoleh keunggulan kompetitif dengan merespon perubahan pasar dan permintaan pelanggan secara cepat. Kemudian materi yang ketiga yaitu tantangan. Yang pertama yaitu visibilitas rantai. Pasokan kurangnya visibilitas real-time menghambat pengambilan keputusan dan meningkatkan risiko gangguan. Yang kedua yaitu manajemen persediaan. Menyeimbangkan tingkat persediaan sangat penting untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa menimbulkan biaya penyimpanan yang berlebihan. Yang ketiga yaitu manajemen hubungan. Pemasok membangun dan memelihara kemitraan yang kuat dengan pemasok sangat penting untuk kualitas dan keandalan yang konsisten. Baiklah, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu teknologi dan alat. Yang pertama, ada blockchain. Memastikan transparansi, kepercayaan, dan ketertelusuran di seluruh rantai pasokan dengan mencatat dan memvalidasi transaksi secara aman. Yang kedua yaitu robotika dan otomasi. Mengotomatiskan tugas yang berulang, meningkatkan akurasi, dan meningkatkan efisiensi di gudang dan fasilitas manufaktur. Yang ketiga yaitu analisis tingkat lanjut. Memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan data, perkiraan permintaan, dan optimalisasi proses rantai pasokan. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama, penghematan biaya. Rantai pasokan yang efisien meminimalkan biaya yang terkait dengan inventaris, transportasi, dan pemrosesan pemesanan. Yang kedua yaitu peningkatan fleksibilitas. Pasokan yang tangkas dapat dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar dan menangani gangguan yang tidak terduga. Kemudian yang ketiga yaitu keberlanjutan. Rantai pasokan yang dioptimalkan mengurangi dampak lingkungan dengan meminimalkan limbah, konsumsi energi, dan emisi. Kemudian lanjut kita pada studi kasus. Yang pertama yaitu Apple. Rantai pasokan Apple yang terintegrasi erat
memungkinkan produksi yang efisien, pengiriman tepat waktu, dan pengalaman pelanggan yang unggul. Kemudian yang kedua yaitu ada Amazon. Sistem manajemen rantai pasokan Amazon yang canggih memungkinkan pengiriman yang cepat dan andal sehingga berkontribusi pada dominasinya dalam e-commerce. Ketiga yaitu Zara. Kesuksesan Zara dalam dunia fashion disebabkan oleh rantai pasokannya yang gesit, yang memungkinkannya merespon perubahan tren fashion dengan cepat. Yang keempat yaitu ada Walmart. Rantai pasokan Walmart yang efisien memastikan harga rendah, tingkat inventaris optimal, dan proses pengisian ulang yang efisien. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf masih banyak kesalahan dalam pembuatan video ini dan penyampaian materi saya pada kali ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.